Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesehatan iman dan Islam. Kita masih bisa untuk mengikuti pengajian dengan Ustadz dengan tema tingkatkan kualitas diri di tahun baru Islam. Jadi hari ini mungkin sebagian besar teman-teman Petrosi juga tidak bergabung dengan kita. Jadi hari ini adalah hari terakhir ya saudara-saudara muslim kita dari Petrosi untuk bergabung di pengajian kita, Ustadz, karena saudara-saudara kita ini akan pindah hijrah ke Tomang ya, ke Jakarta. Jadi semoga kajian-kajian ke depan akan berganti gitu ya. Nanti akan ada teman-teman saudara-saudara muslim kita yang akan menggantikannya. Untuk itu mungkin menghemat waktu, kami serah lanjutkan aja dari Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى بالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah, duduknya seorang dalam majelis ilmu, Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, sebagai duduk daripada dimudahkannya langkah-langkah kita menuju surga Allah Ta'ala. Orang yang duduk dalam majelis ilmu akan diberikan rahmat berbulan-bulan. Orang yang duduk dalam majelis ilmu senantiasa dikerumuni oleh para malaikat, serta orang yang duduk dalam majelis ilmu nama-namanya akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan terakhir, kalau kita sudah selesai kajian, maka Allah katakan, pergilah kamu beraktivitas, dosa-dosamu sudah saya ampuni, kata Allah. Hadirin, terlebih tema yang aplikatif sekali karena tahun baru Islam sudah di hadapan mata kita. Hari Jumat insya Allah sudah 1 Muharram 1447 Hijriah. Yang jelas bergantinya waktu, ada juga berganti perubahan cuaca, suasana ya. Baru kemarin juga perang Iran Israel gitu ya. Ini kita harapkan ke depannya ya secara individu kita yang berdampak baik untuk orang lain. Makanya kita buat temanya tingkatkan kualitas diri di tahun baru Islam. Jadi kualitas diri umat Islam itu, kalau berbicara umat Islam kualitasnya baik, tentu maknanya adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Sadar enggak Pak? Kita dalam keadaan terombang-ambing kayak begini, tidak ada satu imam, tidak ada satu pemimpin sedunia. Pemimpin kita paling negara masing-masing. Alhamdulillah itu pun sah dalam kacamata agama. Ya, kita ada presiden, ada pemimpin-pemimpin kita. Tetapi hadirin, yang jelas meningkatnya kualitas pribadi kita pasti akan harus memberikan dampak kebaikan kepada lingkungan kita. Ya, sedikit banyaknya itu merupakan satu alternatif saja, maksudnya
terserah kita mau semangat seperti apa untuk meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri pribadi dan orang lain. Hadirin, sadar tidak sadar Allah Ta'ala memuji kita dalam Ali Imran 110. Coba kita lihat. Ini ayatnya berlaku sampai hari kiamat untuk orang-orang Islam. Ya. Allah berfirman pada Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, apa arti khair? Yang terbaik. Kuntum, kalian semua adalah khaira ummatin, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diciptakan, maksudnya begitu. Diciptakan oleh Allah linnas, untuk kebermanfaatan seluruh manusia. Jadi hadirin, kalau umat Islam tidak mengindahkan ayat ini, keberadaan kita nanti tidak untuk kebaikan orang lain. Justru umat Islam yang menjadi rewel itu kepada orang lain. Padahal kita adalah dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan kemungkaran. Ya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Makanya di awal tahun baru Islam ini, para jamaah dirahmati Allah, ya penting untuk kita perhatikan, untuk kita bermuhasabah kepada diri kita. Hadirin, tahun baru Islam atau Muharram ini adalah momen yang tepat untuk meningkatkan kualitas diri dengan melakukan introspeksi diri kita, muhasabah. Ya, kira-kira tahun kemarin apa yang udah kita buat? Bagaimana saya bisa enggak memberikan kebermanfaatan untuk orang lain? Sampai mana diri saya ini menjadi orang yang baik, dan orang lain juga dengan sebab saya jadi baik. Begitu. Ya. Jadi dengan cara memperbanyak ibadah, nanti kita sebutkan, memperbaiki diri. Ya, ini adalah waktu untuk merenungkan perbuatan di masa lalu, menetapkan tujuan baru dengan azam yang kuat, niat yang kuat. Ya Allah, saya lihat di tahun baru ini, ya Allah, semua sepak terjang saya, semua tingkah laku saya, semua gerak-gerik saya, ya Allah, saya niatkan menjadi ibadah kepada Engkau. Saya niatkan jadi kebaikan untuk diri saya dan orang lain. Ya, sehingga memperkuat daripada hubungan kita kepada Allah. Karena semua yang berlaku ini adalah dengan izin Allah Ta'ala. Pasti kita harus memintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Nah hadirin, para jamaah dirahmati Allah, bulan Muharram yang akan datang ini, sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis sore itu nanti ba'da maghribnya, ketika sudah masuk waktu maghrib, masuk 1 Muharram. 1 Muharram, bulan Muharram termasuk bulan yang paling afdal dari 12 bulan. Coba kita buka pada surat At-Taubah, ya, surat ke-9 pada ayat ke-36 hadirin. Ini. Inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah. Isna asyara syahra, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ya, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak langit bumi tercipta hadirin, 12 bulan pun Allah ciptakan. Makanya para ulama ahli sejarah, ahli tafsir menyatakan bahwa Nabi Adam diciptakan terbelakang lebih dulu 12 bulan ini. Karena 12 bulan ini diciptakan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Nabi Adam diciptakan terbelakang Pak, setelah ada kehidupan di dalam surga dengan makhluk yang paling mulianya namanya iblis.
Iblis adalah makhluk pilihan Allah di dalam surga, menjadi pemegang kunci-kunci penting, ya, mempunyai jabatan-jabatan penting di dalam surga. Tetapi dia menjadi kafirnya gara-gara menentang perintah Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Jadi Nabi Adam diciptakannya terbelakang. Lebih dulu apa? 12 bulan ini. Kemudian apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan agung. Ramadan aja nggak masuk nih Pak. Ya, Ramadan nggak masuk karena bulan Ramadan kemuliaannya itu dari agama Islam saja. Tapi kalau 4 bulan ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah terdahulu. Itu bedanya. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia dari syariat Islam murni. Tapi kalau 4 bulan ini sudah sejak zaman jahiliyah diakui menjadi bulan yang baik. Enggak boleh berperang, enggak boleh membunuh, enggak boleh, maksudnya tidak boleh ribut, tidak boleh macam-macam. Harus betul-betul ibadah kepada Allah. Nah hadirin, 4 bulan itu mana? 4 bulan tadi dibawakan oleh Imam Bukhari pada Sahih Bukhari, ya, nomornya pada 3025. Nanti dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari. Coba kita buka hadisnya. Ya, pada Sahih Bukhari, yaitu belum saya buka hadisnya. 3025. Coba kita buka. Mana 4 bulan tadi, Al-Qur'annya hanya menyebutkan angkanya saja. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini nomor 3025. 4 bulan haram itu mana saja? Kata Nabi, as-sanatu 1 tahun isna asyara syahran. Ada 12 bulan. 1 tahun isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ustaz, apa sih bedanya? Kadang Anda bilang, Ustaz kadang-kadang bilang haram, yang ini kok hurum. Dan kalau baca Al-Qur'annya pun tajwidnya harus satu ketukan tuh. Minha arba'atun hurum. Tidak boleh minha arba'atun hurum. Salah itu. Apa sih bedanya haram dikasih mat 2 harokat haram sama ini hurum? Nah, ini karena memakai bentuknya jamak, plural. Sehingga kalau dari 3 ke atas, ini anak santrenan kali ini. Gontor Ustaz. Gontorian. Jadi kalau dia bentuknya 3 ke atas, makanya harus jamaknya jamak hurum. Kalau dia bulan haramnya 1 baru haramun, pakainya singular, pakai tunggal. Baik. Mana kita buka lagi hadisnya. Ada 4 bulan haram, salah satu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah, bulan ke-11. Zulhijjah, bulan ke-12. Nih, udah tanggal berapa nih sekarang? 27 Zulqaidah. Wal Muharram, dan Muharram, udah 3. Yang satu lagi udah lewat, bulan ke-7. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Baik. Kurang lebih nanti seperti ini tuh gambaran ininya, skemanya itu ya. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sedangkan Rajab adalah bulan ke-7. Nah, ini semuanya hadirin merupakan bulan-bulan haram yang 4 yang Allah perintahkan kita untuk memuliakan bulan-bulan ini. Ya, terutama yang sedang kita bahas, yaitu Muharramnya ini hadirin. Pak, bulan Ramadan saja tidak disebut sebagai bulan Allah. Bulan Rabiul Awal tidak disebut bulan Allah. Ya, bulan yang lain tidak ada penyebutan bulan Allah. Tetapi yang ada namanya bulan Allah hanya Muharram. Makanya pembahasan ini pas banget supaya kita bersiap ya dengan hijrah kita. Yang udah hijrah tambah lagi hijrahnya lebih baik. Yang udah ngaji tambah lagi ilmunya jadi tambah baik.
apalagi di masa sekarang umat Islam, saya memandang dalam masalah fikih aja itu banyak perbedaannya. Kalau kita ngaji lebih dalam, supaya kita timbul rasa, oh ternyata ada dalil juga. Ya, setelah itu saling menghormati sehingga terjadilah sifat keharmonisan kehidupan di antara umat Islam yang satu dan yang lainnya. Jadi hadirin, perbedaan pendapat yang ada tidak boleh umat Islam berpecah belah. Justru perbedaan pendapat yang ada adalah sebagai wadah untuk kita saling memahami, untuk kita dituntut oleh Allah menjadi rendah hati. Baik. Nah, ini saya tampilkan hadisnya. Mana sebutan daripada bulan Muharram adalah bulan Allah, yang tidak Allah sematkan, yang tidak Rasul gandengkan dengan bulan Ramadan sekalipun. Makanya kalau Anda mau puasa Muharram tanggal 1, saya kasih dalilnya. Hari Jumat Anda mau puasa sunnah, silakan. Ya. Tanggal 2, tanggal 3, terutamanya puasa sunnah nanti tanggal berapa? 10 Muharram. Yang terkenal dengan sebutan apa? Hari Asyura. Nih, saya tampilkan dulu hadisnya. Kalau ini Sahih Bukhari, sekarang kita beranjak pada Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdalas siyam, maaf, ini salah, rumus bahasa Arabnya salah. Inna afdalas siyam, itu ada ya, sudah 2812. Apa kata Nabi? Nabi mengomentari tentang kemuliaan bulan Muharram, bulan suci, bulan agung, bulan yang pas banget kita untuk berazam supaya kita menjadi orang yang bertobat, menjadi orang yang betul-betul takut kepada Allah, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada perubahan, Pak. Ya, harus ada perubahan, ada tingkatan kebaikan. Coba kita lihatkan hadisnya. Nabi bersabda, Afdhalus siyami ba'da Ramadan. Puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa Ramadan yang hukumnya wajib, yaitu Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Lihat, Allah gandengkan dengan namanya yang mulia, dengan lafzul jalalah. Ya, Allah Azza wa Jalla mengapakan? Menisbatkan namanya dengan bulan ini. Puasa paling afdal adalah di bulan Muharram, bulan Allah. Wa afdalus shalah ba'dal fariidhah, dan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu, sholatul lail, sholat tahajud. Jadi ya, coba kita lanjutkan dulu. Kemudian harus apa yang kita haruskan di tahun baru Islam 1447? Ya. Kan banyak tuh indikasi hadis. Makin menuju akhir zaman, ya, banyak peperangan, umat Islam banyak tertindas, maka Allah akan menghadirkan satu pemimpin umat Islam yang namanya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu adalah terindikasi nantinya kedatangannya di mana? Di tahun-tahun Hijriah yang ganjil. Nah, tahun yang akan datang ini 1447. Ya, Allahu a'lam bishawab. Hadirin, yang jelas kalau Imam Mahdi belum datang juga, yang tujuannya nanti untuk menjadikan kehidupan manusia dengan hakikat kehidupan yang sangat indah sekali. Karena ketika Imam Mahdi sudah datang pun, itu di antara hadisnya bahkan pengentasan kemiskinan, masalah perut, masalah pekerjaan, ya, bukan cuma masalah sholatnya aja, zakatnya, puasa yang hebat, tapi masalah ekonomi pun disabdakan oleh Nabi. Kehidupan yang sangat hebat sebelum nanti kiamat didatangkan oleh Allah. Jadi untuk mempersiapkan itu semua di tahun baru Islam ini, hadirin, yang pertama adalah muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Senantiasa kita melihat, ya, memandang ke belakang apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan untuk diri kita, masyarakat kita. Coba kita lihat dulu definisi muhasabah, hadirin. Muhasabah berarti adalah introspeksi atau evaluasi diri, yaitu proses merenungkan
dan menganalisis perbuatan kita, sikap dan kelemahan diri sendiri. Aduh, kira-kira tahun kemarin saya pernah begini. Itu kita introspeksi. Coba kita bukakan hadisnya. Di dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Ini hadisnya sangat Nabi sabdakan, kata Nabi, Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pandai, man dana nafsahu, orang yang introspeksi dirinya. Orang yang pintar, kata Nabi, orang yang selalu introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Kita hidup ini tinggal nunggu mati loh Pak. Sayang kalau kita nggak taat sama Allah. Sayang kalau kita banyak menzolimi manusia. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang besar mati, yang kecil mati, laki perempuan akan mati. Mati adalah sebuah kewajiban yang Allah berikan takdirnya kepada seluruh manusia. Tetapi bukan masalah matinya yang kita takuti, apa yang sudah kita perbuat. Makanya mumpung kita masih ada umur nih, ya, kata Nabi, orang cerdas yang selalu menghisab, muhasabah dirinya, introspeksi, evaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan ibadah terus ibadah. Wal ajiz, orang bodoh siapa? Man atba'u nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berharap-harap ampunan dari Allah Ta'ala tapi tidak ibadah. Berharap ampunan tapi tidak bertobat, kan nggak mungkin. Makanya hadirin, kita pahami lagi sejenak Pak, hidup kita ini hanya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Sayang kalau ke kantor kita Pak nggak nilai ibadah. Sayang kalau tidur kita tidak nilai ibadah. Sayang kalau makan minum kita tidak nilai ibadah. Makanya saya kumpulkan tuh, yang di sini belum pernah saya bawain tuh, hadis-hadis sahih tentang sunnah dan adab-adab tidur. Hampir 10 lebih Pak. Sahih Bukhari. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita adab tidur yang begitu banyak? Selain baca Bismillahumma wa bismika ahya, bismika Allahumma ahya, bismika amut, baca doa tidur terbaik, berwudu dulu, baca ayat kursi, baca tasbih kayak habis sholat 33, subhanallah 33, alhamdulillah 34, Allahu akbar. Mandi ayat dalam hadis sahih Bukhari. Kita diajarkan kalau mau tidur mandi ayat, baca kulhu, al-falaq, an-nas, ditiupkan, diusap ke seluruh tubuh. Ya, banyak sunnah tidur itu. Sholat 2 rakaat dulu. Ya, kemudian beristighfar, bersolawat dan macam-macamnya. Baca surat Tabarok. Hadirin, sunnah sebelum tidur baca surat Tabarok. Bahkan Rasulullah bacanya bukan cuma surat Tabarok, beliau selalu baca surat Ad-Dukhan dan surat Tabarok. Mau tidur itu, adabnya kayak begitu. Kenapa? Karena kita tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, jadikan ibadah. Bagaimana Ustaz kalau tidur yang tidak ibadah? Tidurnya tidak berwudu, tidurnya masih pakaian-pakaian kerja, tidurnya tidak pakai adab-adab sunnah. Itu sia-sia, udah 7 jam, 6 jam sia-sia, tidak bernilai ibadah. Coba yang semalam tidur Pak tidak pakai adab, wudu dulu. Udah wudu, sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat apa Ustaz? Bebas. Terutama sholat ba'dal wudu. Udah gitu rebahannya. Bagaimana kalau bersentuhan? Gak apa-apa bersentuhan dengan istri juga. Batal, yang penting pas mau niat tidurnya udah wudu gitu loh. Ya, kita jadikan momen tahun baru ini sejak tidur lah. Sejak tidur sampai tidur lagi betul-betul bernilai ibadah. Kemudian hadirin, pentingnya muhasabah itu dalam Islam, muhasabah sangat dianjurkan karena membantu seorang untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tadi hadis Tirmidzi sudah. Sebab kita lihat lagi nih hadirin, surat Yasin ya, pada ayat ke-65-nya. Saya rasa pada hafal ya, yang hafal Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم pada hari itu kata Allah di padang mahsyar nakhtimu ala afwahihim kami gembok mulut-mulut kita mulut-mulut kalian kami gembok kata Allah nggak bisa ngomong dikunci wa tukallimuna aydihim tangan kita yang bisa ngomong ya Allah tangan ini kemarin bisa pernah mukul orang tangan ini pernah menandatangani tanda tangan untuk kebaikan ya Allah tangan ini pernah bersedekah tapi kalau tangan ini pernah menzalimi orang itu yang repot dia akan bicara wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dan kaki-kaki kita semuanya menyaksikan akan apa yang pernah kita laksanakan kita buat hadirin ini kan sensitif Pak nggak bisa minta ampun di akhirat orang itu batas minta ampunan batas diterima tobat kapan mati kalau udah mati nggak bisa makanya ini momen yang sangat pas ya untuk kita bertobat. Kemudian surat Al-Hasyr itu atau surat Al-Hasyr ayat 18-nya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai kalian orang beriman, lihatlah apa yang telah kalian perbuat untuk keesokan harinya. Maksudnya untuk hari di akhirat nanti. Baik buruknya semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala. Hadirin, yang kedua setelah muhasabah, yang kedua adalah semangat beribadah di tahun baru Islam dan niat kuat untuk istiqomah. Karena hidup kita cuma untuk ini Pak. Makanya tadi saya bilang, bagaimana saat tidur kita jadi ibadah, laksanakan sunnah. Bagaimana ke kantor kita jadi ibadah, sebelum berangkat kantor berwudu dulu, sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat. Pas keluar rumah ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah. Naik motor, naik kereta, naik mobil, naik apapun mau ke kantor baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau dan sampai akhir. Kalau safarnya safar jauh, kerjanya yang ada jarak 90 km lebih kayak teman-teman kita yang di Bandung naik kereta api cepat. Ya, ada lagi doanya. Allahumma inni as'aluka fi safarina hada. Sahih Bukhari Muslim. Al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ini biasa dibacain sama maskapai Saudi Arabia kalau kita umroh. Pernah naik Pak? Keren ya. Doa sunnah ada di pesawat. Pesawat Emirates juga, pesawat Qatar juga. Indonesia juga lah kalau musim haji. Tapi kalau nggak musim haji saya rasa juga ya. Agak saya lupa kalau naik Garuda itu. Ada doa sunnahnya di situ. Ya, pilotnya memulai itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sebelumnya ucapin apa dulu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu doa safarnya. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa bi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibis safar wal khalifah bil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'za'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab bil ahli wal mal. Gitu. Itu doa sunnah. Jadi 8 jam, 7 jam Anda berada di kantor, dari rumah udah niat bekerja, melaksanakan kewajiban, sholat 2 rakaat, berwudu, jaga air wudu, dapat pahala semuanya. Ya. Nih, coba ayatnya nih. Kita hidup Pak cuma untuk ibadah. Usahakan setiap aktivitas kita, kerja kita, tidur kita semua jadi ibadah. Tentu tidak terlepas dari amalan sunnah. Kita buka dalam surat Az-Zariyat itu ayat 56. Allah Ta'ala firmankan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya rasa pada hafal ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna, dan aku tidak menciptakan jin, wal insa serta manusia, illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Makanya hadirin termasuk orang zalim kata Allah. Kamu ini saya ciptakan untuk ibadah kepada aku, kenapa nyembahnya kepada Tuhan yang lain? Di momen tahun baru ini hadirin, jaga iman Islam kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian ya, apa? Kita niat yang kuat untuk istiqomah. Jaga sholat berjamaah. Ini sebagian ya yang saya tuliskan. Mungkin kalau ada yang nggak kesebut ya kurang lebihnya saja. Jaga sholat berjamaah kita. Jaga sholat tahajud hadirin. Jangan tinggalin saat. Ini sudah saya nggak kasih hadisnya deh. Kalau saya kasih hadis nggak cukup lagi waktu.
jaga tahajud Pak. Tiap malam tahajud, sekalipun sunnah. Imam kita, imam yang penuh dengan karismatik, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saya khawatir orang yang tidak tahajud, dia menjadi orang yang setiap harinya terkena hukum makruh. Ke kantornya makruh, ke pasarnya makruh. Ya, kita ini umat Nabi. Nabi perintahkan kita bangun tahajud. Makanya ada tuh klasifikasi hadis tahajud sampai 20 Pak. 20 biji hadis tentang tahajud. Contohnya ini, sampai saking tekunnya Rasul tahajud padahal hukumnya sunnah. Apa kata Bunda Aisyah di dalam hadis Sahih Bukhari? Qalat Aisyah, Bunda Aisyah berkata, hatta tatafattar qadamahu, baginda Nabi tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Kemudian demikian juga sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah kayak tadi tetap lakukan hadirin. Sholat sunnah yang lain, duha, isyraq, ba'da wudu, hajat, taubat dan lain-lain. Kemudian baca Quran minimal 1 juz. Bukan minimal 1 juz. Yang terbaik sehari 1 juz. Kalau Anda tidak mampu 5 lembar, setengah juz. Kalau tidak mampu paling minim sekali, saya tulis di situ berapa? 1 lembar Pak. Minimal 1 lembar baca Al-Quran bolak-balik 2 halaman berarti. Jangan sampai kita berangkat kantor sampai pulang lagi sampai itu lagi nggak sentuh Al-Quran. Ya ini nasihat untuk saya, untuk Anda juga, supaya kita jejak di tahun baru Islam ini yang mengamalkan amalan-amalan sunnah ini. Kemudian jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah. Hadirin, Anda yang belum punya zikir dari para guru, kebetulan alhamdulillah sanad ilmu hadis saya bersambung nih kepada Rasul, silakan amalkan Pak. Pertahankan minimal la ilaha 100. Kemudian zikir sholawat kepada Nabi SAW 100. Kemudian istighfar dengan lafaz yang paling komplit, Rabbi firli wali walidayya. Sebab ini istighfar Rabbi firli wali walidayya, kita diampuni dosa bapak ibu kita juga. Jangan hanya sekedar astaghfirullahaladzim. Kalau astaghfirullahaladzim saja itu untuk diri kita sendiri. Itu bedanya. Makanya di sini saya tulis bukannya astaghfirullah, tapi apa? Rabbi firli wali walidayya. Sedekah harian Pak. Kasih sedekah harian. Dari pagi ingat udah bersedekah belum? Sekalipun dengan mohon maaf Pak Ogah, manusia silver di jalan-jalan Pak, kasih 1.000 kayak 2.000. Ya, makanya bagus banget nih kalau bapak-bapak sekalian memegang satu orang miskin ataupun duafa, anak-anak Islam yang cerdas, yang nggak ada biaya, Anda ambil itu satu orang, Anda biayain sampai kuliah selesai. Itu pahalanya dengan Nabi Muhammad begini nanti di akhirat di surga Pak. Kenapa? Karena tahun baru Islam ini kita harus berubah. Ya, semuanya Anda penghasilan di atas 20 juta Pak, 15 juta, 20 juta, sisihkan rezeki kita, cari anak asuh dari anak orang Islam yang berprestasi. Banyak sekali Pak. Ya, saya pun nggak berani nampung banyak itu. Di tempat saya udah 30-an. Ya, tentu kan perlu finansialnya. Perlu kita ngasih makan, uang jajannya. Saya rasa ya Allah, kalau Engkau berikan lebih banyak lagi, berani saya terima. Tapi saya batasi dulu nih, sekarang udah segini. Jadi maksudnya paling tidak kalau emang Anda ada kelebihan rezeki, ambillah satu. Kalau nggak bisa istiqomah, transfer ke panti mana? Sebulan sekali berapa kayak 100.000 kayak 200. Baik. Kemudian banyak berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua, anak istri, anak suami, dan untuk kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tahun baru ini mesti Pak tiap habis sholat kita doain Allahumma gfir lil muslimin. Karena hari ini saya melihat sedih Pak. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Salafi, saya bukan Jamaah Tabligh, saya ingin menyatukan umat. Ayo jangan berpecah. Boleh berbeda cara sholat kok begini kayak goyang-goyang ininya, semua ada dalil. Harus tercipta rasa kasih sayang kepada seluruh umat Islam. Yang namanya perbedaan pendapat dengan adanya ormas Islam itu keniscayaan. Tapi kedewasaan hati kita harus lebih besar daripada cinta Anda kepada partai ataupun kepada pengajian ataupun kepada ormas-ormas Islam yang Anda berafiliasi kepadanya. Enggak dilarang Pak. Kita ada NU, penjaga NKRI ini, NU Muhammadiyah terutama. Ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Matul Anwar, ya kan? Nanti yang baru-baru ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, ada FPI bahkan yang udah dibubarin gitu karena berindikasi dengan politik dan macam-macam. Udah, itu urusan
yang kita nggak ngerti keimanan, yang penting kita ada rasa cinta sayang kepada seluruh kaum muslimin. Dengan cara apa? Doakan ampunan. Bahkan bukan cuma kebermanfaatan kita untuk orang Islam saja. Saya tuliskan lagi, juga dengan orang non muslim. Apa doanya? Doakan dapat hidayah. Para jamaah, kehidupan akan berakhir. Yang pasti yang saya bawakan ini adalah merupakan puncak daripada kebaikan tahun baru. Kita mau bahagia, orang lain juga bahagia. Kita menjadi orang baik, orang lain juga menjadi baik. Tetapi baiknya kita yang sudah kita kaji, kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Semoga Allah Ta'ala menerima daripada kajian kita ini, dan Allah buktikan dengan praktek amal yang kita pada setahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini udah jam 1 lebih Mas ya. Ya, Ustaz. Gimana? Langsung tutup saja. Ya. Saya mau Baik, nanyakan. terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang Kalau mau masih mau bertanya mungkin dari teman-teman? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terkait sholat tahajud kan saya pernah dapat pokoknya kalau yang terbaik itu sepertiga malam terakhir, Pak Ustaz. Nah, kalau misalkan sholat tahajud setengah jam sebelum sholat subuh itu termasuk nggak hitungannya sepertiga malam terakhir itu ya? Baik, ini biar lebih jelas hadirin. Jadi sholat tahajud itu dimulai ketika sudah masuk pertengahan malam pas kita tidur dari jam 10. Jam 10 kalau kita bangun jam 12 itu udah mulai tahajud. Cuma memang yang terafdolnya kata Nabi apa? Sepertiga malam terakhir. Yang disebut waktu akhir sepertiga malam terakhir itu dari jam 2.30 sampai adzan subuh. Jadi kalau Anda sholat bangun setengah jam sebelum adzan subuh, masih ada nggak waktu tahajud? Masih. Mohon maaf Pak, saya pun tahajudnya jam segitu. Karena begitu padat acara kami pulang ke rumah udah setengah 12. Ya masih capek, masih begini, nanti istirahat jam berapa? Jam 12, 1, 2, 3, setengah 4 udah bangun lagi. Terus ke pesantren kita ngajar santri ini sampai sekarang. Jadi begini, maksudnya perlu dipahami bahwa yang disebut dengan waktu tahajud terakhir adalah waktu setelah habisnya waktu tahajud kalau sudah berkumandang adzan subuh. Nih contohnya hadisnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi itu kapan witirnya? Idza khafa subha. Kalau khawatir beliau akan masuk waktu subuh. Berarti jam 4.15 masih ada nggak waktu tahajud? Ada. Laksanakan nggak apa-apa. Sekalipun 2 rakaat. Sekalipun witirnya berapa? Witir paling minimal berapa? 1. Ini hadisnya. Rasul kalau udah khawatir masuk waktu subuh, autaro biraqatin, beliau tutup sholatnya dengan witir 1 rakaat. Sederhana, tapi kalau Anda jalankan tiap malam istimewa. Gitu ya Mas ya. Cukup. Baik, cukup mungkin Ustaz. Bisa terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Untuk itu mungkin bisa langsung ditutup dengan doa, sekalian juga mendoakan saudara-saudara muslim kita yang akan pindah ini dari Petrosi ini, Ustaz. Ya. Silakan. Baik, hadirin kita doa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi a'malina. Allahumma barik lana fi harfatina ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna halalan thayyiban. Allahumma rizqna halalan thayyiban ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Harusnya masuk. Ini misalnya nggak Sekarang masih juga berarti.